guna memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik. Teori perkembangan personal Carl Rogers sendiri adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien atau client-centered. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun. Teori Rogers sendiri ini mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alami, sementara kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Teori ini didasarkan pada prinsip humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang bebas dari Tuhan. Selanjutnya, kepribadian merupakan keseluruhan dari seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lainnya. Kepribadian juga dapat dideskripsikan sebagai sifat yang diperlihatkan seseorang yang dapat diukur. Teori ini adalah salah satu hal yang cukup penting di dalam sebuah ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan mengenai kepribadian. Tanpa adanya teori kepribadian, maka usaha untuk memahami perilaku seseorang akan menjadi lebih sulit. Teori kepribadian merupakan sekumpulan anggapan atau konsep yang berkaitan satu sama lain tentang tingkah laku dari manusia. Teori Rogers sebenarnya didasarkan pada kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi inilah yang diartikan sebagai motivasi yang mana menyatu di dalam setiap individu masing-masing dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada maksimal mungkin. Rogers sendiri mendeskripsikan teori the self sebagai konstruk yang menjelaskan bagaimana individu melihat dirinya sendiri. Konsep pokok teori kepribadian yang dikemukakan Rogers adalah self sendiri terbagi menjadi dua, yaitu real self serta ideal self. Yang pertama, real self adalah kondisi individu saat ini, sedangkan ideal self adalah kondisi individu yang mana ingin dilihat dan dicapai oleh individu itu sendiri. Konsep self merupakan konsep menyeluruh yang mana terorganisir dan tersusun mengenai aku sebagai subjek atau objek serta persepsi hubungan dengan lainnya dalam berbagai aspek. Konsep self lebih menggambarkan mengenai konsep orang terhadap dirinya sendiri serta ciri-ciri yang dianggap bagian dirinya. Selain konsep self juga menggambarkan mengenai pandangan dirinya yang berkaitan dengan perannya yang di dalam kehidupan serta kaitannya dengan interpersonal. Selanjutnya, struktur self sendiri terbagi menjadi bagian yang terpisah dari medan fenomena serta menjadi semakin kompleks. Self ini berkembang utuh dan menyeluruh, menggambarkan mengenai pandangan dirinya yang berkaitan dengan perannya yang di dalam kehidupan serta kaitannya dengan interpersonal. Di sini juga terdapat asumsi dasar Carl Rogers, yaitu kecenderungan formatif, bahwa terdapat kecenderungan dari setiap hal baik organik maupun non-organik untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Terjadi sebuah proses kreatif dan bukan proses disintegrasi. Rogers menyebut proses ini sebagai kecenderungan formatif dan banyak mengambil contoh-contoh teori belajar humanistik
proses suasana atau emotional approach dalam pembelajaran, bukan hasil dari belajar. Pembelajaran berdasarkan teori ini cocok diterapkan untuk materi pembelajaran yang bersifat pembentukan pribadi, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan ini adalah siswa merasa senang, bergairah, dan berinisiatif dalam belajar, serta terjadi perubahan pola berpikir, perilaku, dan sikap atas temannya sendiri. Guru menurut teori ini adalah guru yang memiliki rasa humor, adil, menarik, lebih mampu berhubungan dengan siswa secara mudah dan wajar, serta ruang kelas yang lebih terbuka dan mampu menyesuaikan dengan perubahan. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya, dan siswa akan mempelajari hal-hal yang bermanfaat